Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang Allah muliakan, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ustaz Idrus, ini pertemuan kita terakhir di pembahasan syarah Jazari. Hari ini terakhir. Namun besok tetap diadakan halaqah, namun halaqah untuk setoran matan Jazari. Bagi yang tinggal di sini, bagi yang belum pulang, karena antum bisa pulang kan? Bagi yang tinggal di sini, yang nggak pulang sampai akhir Ramadan, kita tetap masih bersama Al-Jazari, matan Jazari, tapi dalam bentuk setoran. Ya. Besok tetap. Jadi kalau bisa usahakan besok ba'da zuhur langsung bikin halaqah. Datang anak bikin halaqah. Sampai Anda datang nanti silakan maju satu-satu. Besok seperti itu. Bisa dipahami? Jadi hari ini kita maksimalkan 1 jam ke depan berapa yang kita dapat. Kalau kita dapat sebab, alhamdulillah. Dapat 2 bab, alhamdulillah. Assalamualaikum. Tamam. Baik. Sebelum melanjutkan ke bab yang baru bagi antum ya, karena terakhir pembahasannya bersama Syekh Bilal dan Ustaz Bukhari sampai bab tajwid. Sekarang kita masuk bab baru. Thomas. Fen Thomas. Kepadang. Mana Madio? Kepadang dia. Oh. Baik. Antum? Hukum mempelajari tajwid ada berapa? Silakan ditutup bukunya ya. Ketika Anda tanya, tutup bukunya. Bukunya ditutup dulu, nggak ada yang lihat buku. Tutup bukunya. Terus jujur. Sekarang kita mengetes berapa yang tersisa di ingatan antum. Ya. Apakah antum memerojahnya atau tidak, atau cuma lewat begitu saja? Tutup bukunya. Buku mempelajari tajwid ada berapa dan sebutkan. Ada 3. Sebutkan. Yang pertama tadwir. Hukum mempelajarinya. Itu jenis bacaan. Hukumnya. Hukum mempelajari tajwid. Yang pertama fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Untuk semua orang. Fardu kifayah? Yang mempelajari apa? Coba nggak apa, salah biasa. Ayo bantu. Bagi penuntut ilmu. Bagi penuntut ilmu. Apa yang dipelajari yang sifatnya fardu kifayah? Teori dan praktek. Teori. Terus hukum yang kedua? Hukum yang kedua fardu ain. Mahir. Untuk orang awam. Orang awam. Apa yang dipelajari di fardu? Praktek. Ahsan tuh. Antum? Melamun antum. Sebutkan jenis bacaan, 3 jenis bacaan. Anda sebutkan 3. Nah, berarti antum nggak bisa sebutkan 4 atau 2, 3 dia. Ya. Sebutkan 3 jenis bacaan Quran dari segi tempo, dari segi kecepatan bacaan. Jenis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may taqillah wa yarzuquhu. Ada huwa dalil. Itu masyakin sama itu. Yang hadir di sini beruntung, Masya Allah. Akhirnya banyak yang datang. Nah, wa billah. Baik, antum. Jangan sampai kita dilupakan oleh dunia ini gara-gara antum. Fadhal.
Jenis bacaan Quran dari segi temponya ada berapa? Ada 3 tadi. Sebutkan apa? Fi'il. Apa? Fi'il. Itu bahasa Arab. Bacaan Quran itu Anda sebutkan, tapi nanti Anda sebutkan istilah bahasa Arabnya. Ada yang itu lambat, ada yang itu menengah, ada yang itu cepat bacaan. Fadol, yang mau bantu. Mengizinkan, bantu. Kasih tahu. Terkik. Tahqiq. Ya Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tah tahkim. Hadar. hadar itu apa? Tempo cepat. Cepat. Apa lagi? Terus, Tahkim. Tadwir. tadwir. Apa itu tadwir? Kan tadi lambat, cepat. Berarti yang tadwirnya apa dia? Tapi teman-teman yang Allah muliakan, mohon di setiap pelajaran yang saya sampaikan antum murojaah, antum baca-baca kembali ya. Karena kalau seandainya tidak dimurojaah, maka bisa dikatakan sia-sia ya, sia-sia. Di murojaah kembali ya. Baik. Kita lanjutkan. Di bab baru, babun fi dzikri ba'd tambihat. Ya. Apa artinya? Bab pada seputar pembahasan tambihat. Ya. Tambihat ini bisa dikatakan hal-hal yang kita harus hati-hati di sana. Di sana dikasih peringatan hati-hati. Ya. Ini ba'd tambihat. Padahal pada sebagian yang harus kita hati-hati di sana. Ya. Tambihat itu bisa peringatan. Ya. Tambihat, peringatan. Tambih. Dan kita harus lebih jeli lagi melihat di pembahasan ini. Ya. Kita masuk qala al-muallif Syekh al-Allamah Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Jazari rahimahullah. Al-mutawaffa fi sanah kam? Fi sanah 833. Yang wafat pada tahun 833 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafzil alif. Ya, silakan lihat matanya. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafzil alif. Di sini muallif sedang memberitahu kita tentang sebuah huruf-huruf. Jadi di sini pembahasannya tentang huruf-huruf yang harus disebutkan dengan tipis, nggak boleh disebutkan tebal. Nah, ini pembahasan babnya. Di pembahasan bab ini silakan ditulis. Di bab ini kita membahas huruf-huruf yang selalu disebutkan dengan tarqiq atau tipis. Ya, silakan ditulis. Di bab ini ya, mu'alif menyebutkan huruf-huruf yang selalu dibaca tipis. Jadi huruf-huruf yang ada di sini, jadi kita sebutkan sampai akhir. Ini kita harus hati-hati, selalu disebutkan dengan tipis. Tarqiq, muraqqaq. Tamam. Masuk ke syarah. Faraqqiqan, kita masuk kepada bait. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafz al-alif. Kata beliau, faraqqiqan, tipiskanlah. Raqqiqan, dan ini ditambah penekanan. Faraqqiqan, karena aslinya raqqaqa yuraqqiqu, ditambah nun. Itu sebagai bentuk penekanan. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Huruf-huruf yang istifal itu selalu dibaca tipis. Pertanyaannya, istifal kebalikan apa?
Isti'ala. Apa bahasa huruf isti'ala? Huruf isti'ala itu qalqalah. Silakan dilihat matanya. Lihat matanya, bacakan kalimatnya. Ais, baca. Khussadaqtin qil. Ini huruf isti'ala. Kata beliau, tipiskanlah huruf-huruf yang istifal. Berarti huruf isti'ala dibaca tebal. Maka selain huruf isti'ala semuanya, selain daripada huruf khussa, dagtin, qil, ini dibaca tipis selain huruf-huruf ini. Kecuali alif dan lam yang ada pada lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Lafaz Allah. Karena lafaz Allah, lafzul jalalah di sana dia punya bab khusus lagi, dia punya pembahasan lebih khusus. Dan huruf ra. Ya, khusus. Alif lam pada huruf jalalah, pada lafaz jalalah, dan huruf ra ini pengecualian dari ini, dari faraqiqan. Silakan ditulis. Kecuali ya. Alif, semua huruf dibaca tipis kecuali huruf isti'la, dan alif lam yang ada pada lafzul jalalah semua huruf dibaca tipis kecuali huruf isti'la, yaitu khussadaqtin. Semua huruf, Anda diktekan, semua huruf dibaca tipis kecuali huruf isti'la. Antum sudah tahu huruf isti'la. Anda enggak perlu sebutkan huruf isti'la apa aja. Ya. Kecuali huruf isti'la. Dan alif lam, akan tulis, dan alif lam pada lafzul jalalah atau pada lafaz Allah. Ya. Dan ra pada, kecuali pada huruf isti'la dan pada alif lam di lafzul jalalah dan ra. Ya, dan ra. Karena untuk tiga ini, yang tiga terakhir, alif lam dan ra, itu punya pembahasan yang khusus. Ya, bukan di sini. Ini pengecualian. Jadi camkan, tiga ini nggak masuk di sini. Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafzil alif. Nah, kita masuk huruf pertama yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menebalkannya. Kata beliau, wa hadiran. Apa arti hadiran? Dan hati-hatilah. Dan waspadalah. Hadiran. Tafkhim lafzil alif, menebalkan huruf alif, hati-hati. Artinya apa? Jangan ditebalkan alif, nggak boleh. Wa hadiran tafkhim lafzil alif, dan dilarang kalian menebalkan huruf alif. Ya. Kemudian di bait selanjutnya disebutkan wa hamzah alhamdu a'udzu ihdina. Ya. Nah, maka di sini disebutkan lafzul alif wa hamzah dan hamzah. Jadi lafaz huruf alif dan hamzah itu tidak boleh ditebalkan daiman kecuali pada lafzul jalalah. Ya, itu beda pembahasannya. Ya. Jadi alif dan hamzah itu selalu dibaca tipis. Ya. Kecuali alif dan hamzahnya ini datang setelah huruf yang tebal, maka dia dibaca tebal. Anda ulangi lagi. Alif dan hamzah itu selalu dibaca tipis. Kecuali, itu kecualinya. Kecuali apabila dia datang setelah huruf yang tebal, itu huruf isti'la.
Di sini disebutkan oleh sang syarih, fa in sabaqaha harfu tarqiqin kanat muraqqaqah, wa in sabaqaha harfu tafkhim kana mufakhamah. Kalau dia didahului oleh huruf yang tipis, maka dia dibaca tipis. Kalau dia didahului oleh huruf yang tebal, maka dia dibaca tebal. Uktub. La taskut, uktub. Ya. Laisa huna majal lil sukut. Di sini bukan tempatnya diam-diam. Antum tulis, gerak. Tamam? Fadhil. Ya. Contohnya apa? Contoh ketika alif didahului oleh huruf tipis. Misalnya sa'ilin. Di sini ada huruf sin, setelahnya ada alif. Sah? Ya. Sin ini huruf tipis apa tebal? Tipis. Maka dia dibaca tipis. Jadi ilin. Nah, boleh. Ya, dibaca tipis. Kemudian contohnya lagi bukan am. Yatasaalun. Kita ganti. Tadi yang sin udah. Kita ganti yang an-nar. Yang pertama tipis karena dia tidak didahului oleh apa-apa, a. Yang kedua tipis, nun setelahnya alif. Ya, tipis dua-duanya. An-nar. Bukan an-nar. Ya. Suaranya dibikin ringan. Sebagai tambahan, sebelum kita lanjut. Tafkhim itu adalah yaitu memberatkan suara kita, itu tafkhim. Tarqiq meringankan suara. Itu sederhananya begitu. Ya. Sebelum kita masuk penjelasan, Afwan tadi Anda lupa jelaskan tafkhim atau tarqiq. Tafkhim penjelasannya adalah artinya itu menebalkan suara, memberatkan suara. Tarqiq meringankan suara atau menipiskan suara kita. Tidak dibikin bulat. Ya. An-nar. Kemudian sama bukan sama adi tipis. Ini yang apa? Yang didahului oleh huruf yang tipis. Kemudian yang didahului oleh huruf yang tebal. Contohnya at-tammah. To huruf apa? Isti'la apa istifham? Isti'la. Huruf yang tebal. Maka dia dibaca tebal juga huruf yang alif yang setelahnya. Tammah. Kemudian khalidin. Bukan kha. Tapi ditebalkan. Khalidin. Alifnya terbawa arus atau tersambung dengan huruf kha-nya. Huruf kha huruf tebal. Khussadaqtin kha. Isti'la. Ya. Ini yang pertama. Wa hamzah. Nah, dan di sini mu'alif memberikan contoh yang lain. Ini terkait alif lam. Alhamdu. A'udzu. Di sini ada contoh lain. Wa hamzah, dan contoh pada alif, pada lam, pada hamzah. Ya, pada alif yang tidak boleh ditebalkan alhamdu. Jangan dibaca alhamdu, tipis. Alhamdu. Alhamdu. Coba dibaca. Ahsan. Allah. Lagi? Alhamd. Adi. Tamam? Alhamd. Kemudian a'udzu. Ya, sebagian anak seringkali bertemu bapak-bapak biasanya atau anak muda itu membaca a dengan teman. Itu biasanya dibaca sama qari-qari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kif tipis. Buka a. Fadal a'udzu. Bas a'udzu faqat. A'udzu. Tamam. Kasih. A'udzu. Lagi? A'udzu. A-nya dipendek ya.
A'udzu. A'udzu. Tuh, ya tipis ya. A'udzu. Kemudian ada ihdina, ya. Sebagian para imam itu membaca dengan tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Diberatkan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi. Bikin senyum, ya, biar lebih tipis bunyinya. Lanjutkan. Kemudian ada di sini Allah. Nah, ini kita juga hati-hati. Pada lafaz Allah, ya. Allah, ya. Sebagian membaca A yang ada pada lafaz Allah dibaca tebal. Allah, Allah, tipis. Allah, Allah, Allah. Allah. Lagi? Allah. Tipiskan lagi. Allah. Jamil. Ya. Ya. Jangan dibulat mulutnya. Allah. Dibuka. Jadi agar kita pas di awal nggak apa. Kita coba ambil dulu posisinya. Tipis Allah. Allah. Tamam. Lanjut. Summa lama. Di sini summa lam ya. Summa lami lillahi lana. Wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu summa lama lillahi lana. Kalau riwayat yang itu lama. Tapi di sini lam. Lam. Kemudian huruf yang kita selanjutnya harus hati-hati juga dalam pengucapannya. Jangan sampai kita mengucapkannya dengan tebal adalah huruf apa? Lam, summa lam kata beliau. Kemudian beliau memberikan contoh. Lam yang sering terjadi penyebutan dengan tebal ya. Pertama lillahi. Sebenarnya macam alhamdulillahi. Lillahi. Gimana sih? Anak pun juga tidak pandai membaca dengan tebal. Tapi itu terjadi, ya. Tapi itu terjadi. Bagaimana di lafaz lillahi itu disebut dengan tebal. Ya. Li, ya. Tipis. Lillahi, sahal insyaallah. Kemudian ada lana. Ya. Di sini kita lebih hati-hati lagi. Wal yatalattaf. Madi ya, mana? Wal yatalattaf. وليتلطف Lam tebal. Wal yatalattaf. وليتلطف Tipaskan lagi lam kedua. Jadi di sini ada dua lam. Di sini ada dua. Pertama di wal, kemudian ada di la. Wal yatalattaf. Lattaf. وليتلطف Ta'id. وليتلطف Taib, jamil. Ahsan. Ya. Hati-hati di sini, ya. Kenapa? Karena biasanya huruf yang datang setelahnya kalau tebal itu kadang juga membuat pengaruh juga, ya. Qaf tebal, lam tipis, ya. Wal yatalattaf, lattaf. Bukan wal yatalattaf, lattaf ini tebal ya. Ya. Tipiskan. La wal yatalattaf. Tamam? Hati-hati di sini. Hati-hati. Wal yatalattaf ada di surah apa? Kahfi. Antum udah baca ya. Tiap pekan antum baca. Hafal. Hati-hati di sana. Ya, hati-hati jangan sampai kita membaca imma lam pertama ataupun lam yang kedua. Dibaca tipis. Kemudian wa 'alallah. Nah, di sini juga hati-hati. Karena lam yang kedua di lafzul jalalah dia tasydid, ya, dan lafzul jalalah kalau dia didahului oleh huruf yang fathah, ya, maka dia dibaca tebal. Namun huruf yang fathah tersebut kita lihat kalau dia hurufnya dia tipis dibaca tipis. Kalau hurufnya yang dia sebelum lafzul jalalah tebal dibaca tebal, ya. Di sini hurufnya tipis la wa 'alallah wa 'alallah. Oh. Wa 'alallah. وعلى الله Jelaskan lagi suaranya. وعلى الله Ayat.
وعلى الله. Baik, fa'ala Allah. Fa'ala Allah. Ahsan. Itu yang paling belakang, yang ingin nulis. Wa 'ala Allah. وعلى الله. Lagi? وعلى الله. Antum lamnya tipis, tapi tipis semua. Iya. Ya, yang Allahnya dibikin tebal. Wa 'ala Allah. Karena yang jadi tantang itu di sana. Yang satu tipis, yang satu tebal. Bagaimana antum membelahnya, membedanya, ya. Jangan semua dibikin tipis. Wa 'ala Allah. Sahal dong gitu, ya. Ya. Wa 'ala Allah. Ulang. وعلى الله. Lagi. وعلى الله. Lam pertama ditipiskan. Wa 'ala Allah. Wa 'ala Allah. Lallah. وعلى الله. Bisa tebal ya? Nah, bahasa. Antum latihan insyaallah. Oke, lanjutkan. Yang perlu anda tekankan bagi antum semua, hati-hati di pada wal yatalattaf, kemudian ya wa 'ala Allah. Adapun lillahi lana insyaallah buat antum sah insyaallah. Kita lanjutkan. Walad wal mima mim makhmasatin wa mim marad ya. Walad di sini yang masih lanjutan yang tadi, yang lam, walad ya. Walad bukan walad ghairil maghdubi alaihim walad tipis walad la walad ini masih pembahasan di lam. Kita lanjutkan wal mim mim makhmasatin wa mim marad wal mim mim makhmasatin wa mim marad. Baik. Di sini muallif disebutkan selanjutnya kita masuk kepada huruf mim. Huruf yang kita harus hati-hati dalam penyebutannya. Jangan sampai kita membaca tebal. Ya. Kata beliau ini, fahiya minal hurufil muraqqaqah daiman. Ini huruf yang selalu tipis. Dalam kondisi apapun dia tipis. Mau dia datang sebelum huruf tebal ataupun dia datang mau dia datang setelah huruf tebal ataupun dia datang sebelum huruf tebal. Ya. Dibaca tipis. Dan di sini muallif memberikan kita contoh ada dua, yaitu makhmasah. Satu tipis, satu tebal. Antum hati-hati jangan sampai antum menyebutkannya makhmasah. Semua tebal. Hati-hati. Tipis kan? Makhmasah. Makhmasah. Baik, hati-hati di sini ya. Kemudian di marad juga hati-hati. Karena ini juga menjadi kesalahan yang baik tersebar di kalangan para pembaca Quran ya. Huruf mim dibaca tebal. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Huruf mim pada lafaz ini jelas. Dan pada contoh yang lainnya. Waba'a barqim batilin bihim bidhi wahris 'ala asy-syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabawatin yadtuthat wa hajjil fajr. Di sini di bait selanjutnya muallif menyebutkan huruf ba dan huruf jim, ja. Waba'a dan hati-hati juga pada huruf ba. Ya. Fahuwa minal hurufil muraqqaqah daiman. Karena huruf ba itu huruf yang selalu dibaca tipis. Ya. Di sini muallif memberikan contoh pertama ba barqin. Barqin ya. Aslinya barqin. Barqin. Ba pertama tipis, ra-nya tebal. Jangan tuh jadikan dua-duanya tipis. Barqin enggak. Barqin. Barqin. Barqin.
ba. Barqin. Tamam? Kemudian selanjutnya ada batilim, 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 batil. Yang bukan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Khata. Tipis. Wala talbisul haqqa bil batil. Bihim bidhi. Ini insyaallah. Begitu pada contoh bihim dan bidhi. Ya. Kemudian di sini kita perlu perhatikan wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jim ka hubbis sabr. Hubbis sabr. Wahris artinya dan bersungguh-sungguhlah. Tapi ini maksud di sini dan kuatkanlah dan tekankanlah syiddah ala syiddati wal jahri dan jahar pada fiha. Ha ini kembali kepada apa? Ha waba'a barqin batilin bihim bidhi wahdas ala syiddati wal jahri alladhi fiha. Ha ini dhamir kembali kepada apa? Ba. Karena jim disebutkan dhamir itu kembali pada lafaz yang sebelumnya, bukan pada setelahnya. Ya. Fiha. Maka kata beliau perhatikan syiddah, sifat syiddah. Apa itu syiddah? Pengertian syiddah secara tajwid, bukan syiddah secara lughah. Tertahan suaranya, ya. Suara dikuatkan, ditekan, ditahan suaranya, ya. Wal jahr. Apa itu jahr? Nafas. Satu tertahannya suara, satu tertahannya nafas. Kata beliau, perhatikan dan bersungguh-sungguhlah sifat syiddah dan sifat jahar pada huruf ba fiha. Ha ini kembali kepada ba. Wa fil jimi dan pada huruf jim. Ya. Kenapa? Karena sebagian tidak memberikan penekanan syiddah dan jaharnya pada dua huruf ini. Sehingga sebagian itu menyebutkan huruf ba dengan pa. P. Ya. Contoh di sini hubbi. Tekankan jahar dan syiddahnya. Hubbi. Hubbi. Kalau untuk lepaskan dua-dua ini atau tidak untuk tekankan hubbi. Ya, hati-hati. Begitu juga pada huruf jim. Ya, pada huruf jim. Akibat dari tidak memberikan haknya jim, yaitu tidak memberikan syiddah dan jaharnya pada jim, sehingga dia terbaca menjadi c, jim. Minasyaitonir rajim. Ya, hati-hati. Berikan haknya, syiddahnya dan jaharnya. Minasyaitonir rajim. Di sini contoh pertama disebutkan kahubbi, seperti hubbi. Ya. Tekankan hubbi, hubbi. Kemudian as-sabri, as-sabri, bukan as-sabri. Ya. As-sabri. Kemudian rabawah, rabawah. Lanjut kepada contoh jim. Ijtuthat, ijtuthat. Kemudian haji, haji, haji. Ya, jangan sampai itu membaca dengan desisan haji, haji, haji. Ya, haji. Ya. Usahakan semaksimal mungkin yang ada pada huruf jim itu dihilangkan semaksimal mungkin, usahakan. Ya. Dan ini tegurannya dapatkan dari Syekh Ahmad dan juga dari seniorana Ustaz Ahmad Bukhari Jawas. Ya. Beliau memberikan anak secara khusus peringatan pada ini. Ya. Jangan sampai kita mengucapkan jim dengan jim, 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 ja, ja. Usahakan itu hilang, usahakan. Nah, makanya ini PR-nya cukup berat ya. Ya. Haji, haji, haji. Tamam. Minal jinnati wan nas. Tamam. Kemudian di al-fajri, fajr. Ya. Wal fajr. Ya. Di lafaz jimnya hati-hati, jangan sampai kita memberikan desisan. Yang mana desisan tersebut disebutkan karena kurangnya sifat syiddah dan jahar yang diberikan padanya. Ya.
Ini maksudnya wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabawatin yajtuthat. Ini bacanya rabawatin yajtuthat wa hajji fajri. Ketika antum menyebutkan matan ini, ketika antum menghafalnya, ketika antum memurojaahnya, sebutkan dengan haknya. Ya, artinya ketika antum menyebutkannya, sebutkan seakan-akan antum membaca Quran. Hubbis sabri rabawatin yajtuthat wa hajjil fajri. Ya, sehingga lidah antum terlatih. Ya. Karena fungsi mata ini bukan cuma dihafal, tapi disinilah ada antum diberikan contoh latihan-latihan. Maka ketika antum menyebutkannya, sebutkan dengan maksimal. Teman, lanjut. Wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Baik. Di sini muallif menyebutkan bahwasanya pada huruf qalqalah itu dijelaskan afwan. Ya. Beliau menyebutkan huruf-huruf qalqalah ini itu hurufnya harus jelas. Labudda min bayani wa nutqi biha muqalqalah ila sukunha wa in kana harfu muqalqal mawqufun alayhi. Baik, ya. Di sini muallif karena di sini huruf qalqalah baju di taqa khusadaqtin baju di taqa. Ya. Karena huruf qalqalah ini sebagian ada yang tebal, sebagian ada yang tipis, maka kita harus hati-hati dalam menyebutkannya. Ya. Makanya beliau disebutkan wa bayyinal muqalqalan in sakana, dan jelaskanlah huruf qalqalah itu penyebutannya ketika dia sukun. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana, dan apabila dia dalam keadaan waqaf, dia sukun dan dia waqaf, dia ada di akhir kalimat atau di akhir jumlah, maka lebih dijelaskan lagi. Qalqalah itu ada terbagi berapa? Dua. Khilaf ya, khilaf. Ada yang mengatakan dua, ada yang tiga. Ya. Cuman jumhur mengatakan dua. Ya, dua. Ada qalqalah apa saja? Kapan dia sughra? Tengah kata, kemudian apa ketika di tengah kata ya. Kemudian sughra. Di tengah kata ataupun dia di pertengahan di pertengahan jumlah. Maksudnya gini. Kalau dia di tengah kata, contohnya apa? Rabawa. Tadi contohnya rabawa. Ini dia di tengah kata atau di tengah kalimat. Kalau dia di akhir jumlah. Di akhir jumlah, yang di akhir qul huwallahu ahad atau lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ini qalqalah apa? Akhi, lam yalid ini qalqalah apa? Lam yalid wa lam yulad. Yalid pertama qalqalah apa? Yalid kedua qalqalah apa? Ya. Antum kemana antum tadi? Fadhal. Ganti. Yang biru, yang baju biru. Lam yalid wa lam yulad. Yalid pertama qalqalah apa? Yalid kedua qalqalah apa? Apakah dua-duanya sama qalqalahnya atau dua-duanya beda? Sama qalqalahnya. Oke, kalau sama qalqalah apa dia? Kubra, sughra atau kubra? Sughra. Salah ya. Antum. Syukran. Antum bagus. Sudah berjuang menjawab. Ahsan. Lam yalid wa lam yulad. Sebutkan jenis qalqalah yang ada pada di dua kalimat ini. Ada dua
Ada dua qalqalah. Yang pertama sukro, sukro yang kedua kubro. Ahsan. Ya. Kenapa yang pertama dia sugro dan yalid? Kenapa? Karena di pertengahan kata. Di pertengahan jumlah. Orang jumlah. Kalau pertengahan kata dia di hurufnya tengah-tengah. Ya. Kenapa lam yalid? Yang kubro, yang terakhir disebut kubro. Karena terletak di akhir. Di akhir. Ahsan. Ini jawabannya. Ahsan. Barakallah. Ini maksudnya. Wa bayyinan, jelaskan qalqalahnya in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Maka ketika dia menjadi waqaf, dia lebih jelas atau lebih kuat lagi qalqalahnya. Awdah wa abyan min al-qalqalah sughra. Ini bait terakhir di bab ini, ya. Insyaallah kita usahakan dapat bab yang ra juga insyaallah. Usahakan. Wa ha'a has hasa wa ha'a has hasa ahaqtul haqqu wa sina mustaqim yasqu yasqu. Di sini mualif sedang menyebutkan bahwasanya huruf ha itu selalu dibaca tipis. Selalu dibaca tipis, ya. Contohnya apa? Ha, has, halsa. Jangan sampai karena termasuk huruf kemasukan huruf sa, dibaca tebal. Has, halsa. Tipiskan ha-nya, sa tebalkan. Ha, has, halsa. Ha, has, halsa. Ha, has, halsa. Hati-hati di sini. Begitu pula pada lafaz ahadtu, 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 ya. Ha, ahadtu, bukan ahadtu, ya. Tipiskan. Ahadtu, ahadtu, ahadtu. Tamam? Al-haqqu, bukan al-haqq. Min rabbikal haqq. Tipiskan. Min rabbikal haqq. 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 Ya. Kemudian wasina mustaqim yasqu yasqu, dan tipiskan pula pada huruf sin, ya. Pada huruf sin. Pada lafaz mus bukan mus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tipis. Yasqu, ya. Kemudian yasqu. Tipiskan. Ini pada huruf ha dan pada huruf sin dibaca tipis. Ini dia. Tanpa berlama-lama di bab ini, kita lanjut ke bab selanjutnya, babur ra'at. Kita maksimalkan sebisa mungkin, ya. Masya Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, babur ra'at, bab yang membahas tentang ra, tentang kapan ra itu dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Hakikah, Anda sebutkan sebuah fakta mengenai bab ini, bab huruf ra. Bab huruf ra ini pembahasan satu huruf. Dia cuma satu huruf yang dibahas. Tapi penjelasannya, khususnya kondisi-kondisi kapan dia tebal, kapan dia tipis, jujur ini pembahasan yang cukup jelimet, ya. Yang benar-benar di awal-awal sangat-sangat memutar otak kita. Maka Anda pribadi, Anda lebih masuk kepada yang ada di bait saja tanpa menyebutkan banyak penjelasan. Nanti antum bersama Syekh Bilal, beliau jelaskan lebih banyak agar kita bertahap mengambil ilmu ini, ya. Kita belajar yang paling mudah dulu sebelum kita sebutkan yang susah. Karena kalau Anda sebutkan mungkin sekitar ada 15 macam kondisi, ya. Sekitar ada mungkin 7 kondisi dia tebal, sisa lagi dia tipis, ya. Dan itu ada khilafnya, ya. Maka oleh karena itu kita cukupnya ada di bait saja. Karena di bait cuman mungkin ada 4 atau 3 kondisi. Bismillah. Kita lanjutkan. Waraqqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ya. Tipiskan ra. Perhatikan, ya.
Tipiskanlah ro ketika kapan? Idza ma kusirat. Ketika dia kasrah. Ya. Contohnya apa ketika kasrah? Apa contoh? Ro kasrah. Jangan ayat. Apa jenis? Rijalul latun rija ya, ri tipis ya. Bukan ri biasa ri. Kemudian contoh lain lagi yarithuni dibaca tipis ya. Ya tipis. Idza ma kusirat ketika dia kasrah. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu juga. Begitu pula dia dibaca tipis kalau dia ra tersebut datang setelah kasrah dan dia dalam kondisi sukun. Jadi kondisi pertama ra dibaca tipis kapan? Ketika dia kasrah. Kondisi kedua ketika dia sukun datang setelah kasrah. Ketika dia sukun datang setelah kasrah. Dia sukun, rohnya sukun. Rohnya sukun namun huruf sebelumnya kasrah. Fir'aun. Dan dia pada satu kalimat. Pada maksudnya dalam satu kalimat, bukan dua kalimat yang berbeda, dalam satu kalimat. Ya. Kalau dalam kalimat yang terpisah, pembahasannya beda lagi, panjang lagi. Ini kita fokuskan ke yang ini. Yang dalam satu kalimat. Jadi kita ulang lagi. Ro dibaca kasrah ketika ro dibaca tipis ketika kasrah. Kemudian ketika sukun sebelumnya kasrah dalam satu kata. Ro-nya kasrah sebelum sukun dalam satu kata. Nah, yang kondisinya seperti ini itu disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 5 kalau nggak salah. 5 apa 6? 5 kalau nggak salah. Ya. Silahkan ditulis kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang bentuk kedua ini. Itu dia sukun sebelum kasrah satu kalimat. Itu dalam Al-Quran cuma ada 5. 5 kalau salah. Yang pertama contoh Fir'aun yang ma'ruf ya. Fir'aun ditulis. Contoh karena yang kedua ini cuma ada pada 5 kalimat. 5. Kita cek lagi. Fir'aun. Fir. Baik. Kalimat selanjutnya ada qirqas. Ya. Ada kemudian selanjutnya firqatun. Mirsada. Ditulis. Mirsad yang enggak tahu tulisannya nanti dilihat sama ustadznya sama yang nulis. Mirsada. Atau labil mirsada. Fir'aun berarti ada 6 ya. Fir'aun. Maka kalimat-kalimat tersebut dia dibaca tipis. Ya. Tipis. Fastabir. Ada fastabir, ada fastabir.
Afwan. Anda koreksi. Tadi ada yang salah. Kalimat yang tadi kita sebutkan ada qirtas, ada labil mirsad, labil mirsad. Kemudian ada firqah, ada irsada. Firan enggak? Ini kalimat ini labil. Selalu dibaca tebal. Afwan, ini berarti ini pengecualian. Yang 5 ini pengecualian, afwan. Yang benar, afwan, dicoret atau dihapus lagi yang tadi. Yang 5 ini kan yang tadi contoh kedua apa? Pertama kasroh, kedua ra sukun, sebelumnya kasroh. Dibaca tipis ya. Adapun yang 5 ini yang tadi kita sebutkan, afwan, beringat. Ini dia selalu dibaca tebal. Fir'aun enggak? Fir'aun enggak masuk. Maka ada 5, afwan. Baru ngahan ya. Hah? Irji. Ini masuk pembahasan lain. Itu dia dibaca tebal. Tapi itu pembahasan yang panjang itu sebenarnya. Ya, kapan dibaca tebal? Namun kita cukupkan ini dulu, oke? Itu dibaca tebal. Kenapa dia dibaca tebal? Kalau Anda jelaskan panjang lagi penjelasan kita ya. Kita cukupkan dulu. Intinya itu dibaca tebal. Anda jawab biar antum enggak kebingungan. Karena dia datang bukan ro-nya itu sukun, setelahnya bukan alif yang asli, bukan hamzah asli. Ya. Kalau hamzah asli itu dia hamzah yang ada. Nah, betul dia itu bukan kan kalau irji'i ketika dia disambung dengan yang lain bisa farji'i, hilang alifnya. Ya, maka dia bukan hamzah yang asli. Ketika bukan alif yang asli, maka dia dibaca tebal. Ya. Ini singkat jawaban antum. Jangan dilanjut lagi ya. Cukup sampai insyaallah. Tamam. Afwan, Anda koreksi lagi. Yang contoh 5 tadi adalah pengecualian dari bagian ro yang dibaca tipis kedua. Contoh yang 5 tadi, qirtas, labil mirsada, firqatun, apa lagi? Firqatun, qirtasun, irsada, mirsada, labil mirsada, ini dibaca tebal. Tapi dia ro-nya sukun, sebelumnya kasroh. Ini pengecualian. Ya. Ini pengecuali. Ya. Karena dia firqa datang setelah huruf isti'adah. Kemudian firqa. Allah alam. Tapi ini enggak. Ini dia dibaca tebal. Afwan. Koreksi. Kemudian kita lanjutkan. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harf isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Ya. Jadi tadi ro tersebut dibaca ro yang kedua ya dibaca tipis ketika dia kasrah datang sebelum sukun dengan syarat illam takun min qabli harf isti'la, dengan syarat huruf yang kasrah ini dia bukan huruf isti'la. Ya. Dengan syarat apa? Huruf yang kasrohnya bukan huruf isti'la. Qirtas ini hurufnya isti'la apa bukan? Isti'la. Khussadaqtin qir. Maka dia dibaca tebal. Karena kata di sini illam takun min qabli harf isti'la. Dengan syarat sebelumnya itu bukan harfu isti'la. Ya. Au kanatil kasratu laysat asla. Atau syarat lain enggak boleh ro sukun ini didahului oleh kasrah laisa asla, yaitu kasrah yang bukan asli. Tadi saya irji. Artinya kalau dia huruf kasrahnya asli dibaca tipis. Kalau dia hurufnya kasrahnya bukan asli, itu alifnya bukan asli, dibaca tebal. Nah, masuk di bait ini. Masuk di bait ini. Ada di bait ini. Anda ulangi lagi ya. Bahwasanya di kondisi kedua yaitu ro yang dibaca tipis ketika ro-nya sukun datang sebelum kasrah dengan syarat kasrohnya ini, huruf kasrohnya ini dia bukan huruf isti'la. Atau huruf kasrohnya ini bukan mad laisa asli, yaitu bukan alif yang asli. Laisat asli, ya. Tamam. Irsada. أن يكون القصر الذي سبق أصليا وليس عارضا لأجل الالتقاء الساكن. Ya.
Jadi saran pertama tadi, Anda ulang lagi biar lebih jelas. Sukun yang huruf kasrohnya bukan huruf isti'la, dan huruf yang kasrohnya bukan bukan alif yang arid, itu alif pengganti, alif tambahan gitu. Ya. Atau hamzah hamzah wasal, ya, hamzah wasal. Kalau ada hamzah wasal dibaca tebal, tebal. Hamzah qata' dibaca tipis. Ya. Hamzah qata' dibaca tipis. Tamam. Irji'i in irtabtum. Ini irtabtum, kenapa di sini ini irtabtum dibaca tebal? Ini irtabtum. Padahal ini sebelumnya nun kasrah. Kenapa? Karena pada aslinya irtabtum. Aslinya dia irtabtum. Artinya hamzah wasalnya ada aslinya. Ya. Maka dia tetap dibaca tebal. Amirtabu. يرجع. وإن يكون الكسر الذي سبقها أصليا وليس عارضا لأجل التقاء ساكن أو البدء بهمز الوصل فإن سبقها كسر عارض تفخم. Ya. Kalau dia didahului oleh kasrah yang arid, ya, maka dia ditebalkan. Lanjut kita ke bait terakhir. Ya, bait terakhir. Jam berapa sekarang? Pas banget ya. 29. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Masuk di bait terakhir, fokus ya. Di bait terakhir. Kita jadikan ini penutupan kita di pertemuan kali ini, di bulan ini, di penjelasan Syarah Jazari. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan kata beliau, dan terjadi khilaf, wal khulfu, khilaf fi firqin dikasrin yujadu. Jadi pada kalimat firqin itu terjadi khilaf. Sebagian mengatakan dibaca tebal, sebagian mengatakan dibaca tipis. Ya, ya tipis. Baik. Namun sang muallif beliau lebih memilih dibaca tipis. Di sini tidak disebutkan tarjih. Ya. Ini disebut oleh guru kami bahwasanya muallif itu pada kalimat firqin dibaca tipis oleh Ibnu Jazari. Firqin ada pada surah apa? Asy-Syu'ara. Apa ayatnya? Dibaca. Fakana kullu boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Namun biar antum tahu bahwa Ibnu Jazari al-muallif beliau mentarjih yang tipis, ya, yang tipis. Sebagian yang lain ومن قال بالتفخيم نظر إلى بعدها isti'ana. Sebagai maklumat tambahan, kenapa bisa di sini orang berbeda pendapat? Sebagian mengatakan tipis, sebagian mengatakan tebal. Yang mengatakan tipis mengatakan karena saya dia didahului oleh huruf yang tipis, oleh kasrah. Oleh kasrah. Ya, ini pendapat yang mengatakan tipis. Dan yang pendapat yang mengatakan tebal karena dia datang setelah huruf isti'la. Ya. Maka pendapat ini bisa dikatakan pendapat yang lemah dikatakan oleh sebagian oleh para banyak masyayikh ya. Ya. Karena harusnya huruf yang setelah itu tidak mempengaruhi, harusnya begitu. Tamam. Kemudian wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan ringankanlah takrir, tikrar. Apa itu tikrar? Pengulangan ya. Pada huruf ra ketika kapan? Ketika dia bertasydid ya. Maksudnya hati-hati, jangan terlalu digetarkan, terlalu bergetar gitu. Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka sedang.
sedang. Jangan terlalu antum lebihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khata. Sedang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Tidak terlalu dibanyakkan getarannya. Sedang. Mutawassir. Maka kita cukupkan sampai sekian. Semoga syarah yang kita pelajari dari penjelasan disampaikan oleh Syarih dan Ibnul Jazari bermanfaat dan dapat kita praktekkan. Ingat, ini lagi-lagi soal praktek ya. Praktek bukan soal teori, praktek ya. Maka antum harus rajin-rajin menyetorkan bacaan antum kepada musyrif antum. Biar antum dikoreksi ya. Dan sembari yang musyrifnya belajar mengajarkan syahidnya, dalilnya, agar tulab kita mengerti, oh ini dalilnya ini. Dalil hamzah itu dibaca tipis, wa hamzah alhamdu ihdina ya. Allahu summa la malilah lana. Itu contohnya. Dalil dibaca kenapa ra itu kenapa ra kasrah dibaca tipis, wa raqiqir ra idza ma kusirat. Itu tugas musyrif, menekankan hal tersebut. Antum tekankan praktiknya indal musyrif. Tamam? Barakallahu fikum wa nafa'a bikumul islama wal muslimin. Sebelum tutup, ada pertanyaan terkait dengan apa yang telah kita pelajari di 2 bab hari ini? Insyaallah. Ini Anda berusaha semaksimal mungkin mensingkat sarahnya agar tidak memakan waktu. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan, Anda senang ya. Baik. Kita cukupkan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakum